Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dan doa saya semoga sobatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Sobatku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat malam yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Dia bukan sekadar bentuk penghambaan kepada Allah di waktu sepertiga malam, bukan menjadi jalan bagi pembentukan jiwa dan raga yang kuat. Dalam sunyinya malam, kebanyakan manusia terlelap, orang beriman, pilih, justru bersimpuh dalam sujud dan doa di hadapan Allah. Mereka mendirikan sholat dengan keikhlasan dan ketulusan yang murni kepada Allah. Bukan hanya memiliki nilai spiritual tinggi, tahajud juga membawa manfaat nyata, terlihat pada kondisi fisik seseorang. Dalam berbagai ayat, Al-Quran dan hadis, Allah menyingkapkan keutamaan orang-orang yang menghidupkan malam dengan tahajud. Tubuh mereka bukan hanya memancarkan cahaya keimanan, tetapi juga menampakkan tanda kebiasaan spiritual itu dalam bentuk yang nyata. Baik di wajah, suara, bahkan energi hidup sehari-hari. Di video ini kita akan membahas 6 tanda tubuh yang secara khas dan unik hanya dimiliki oleh orang yang rajin sholat tahajud. Penjelasan ini akan dikaitkan dengan panduan dari Al-Quran dan hadis. Bukan semata berdasarkan pandangan subjektif, namun berdasarkan kedalaman makna yang telah Allah dan Rasul yang diajarkan kepada kita. 1. Mata yang jernih dan tajam penuh kedamaian. Mata yang jernih dan tajam merupakan salah satu tanda fisik yang mencerminkan keimanan seseorang. Bagi mereka yang istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, mata menjadi cerminan dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Al-Quran menggambarkan hamba-hambanya yang bertakwa sebagai orang-orang yang sedikit tidur di malam hari dan selalu memohon ampunan sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Kebiasaan menjaga kualitas tidur dan selalu terjaga dalam ketaatan yang berpengaruh pada kesehatan mata mereka. Selain itu, dalam hadis disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan mengabulkan doa seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Momen waktu yang penuh berkah di waktu itu. Hamba yang berdoa dengan khusyuk akan merasakan kedamaian yang sejati. Ketenangan batin ini terpancar pada mata yang tidak mudah resah atau cemas, melainkan memancarkan ketenangan dan kedamaian. Mata yang jernih juga mencerminkan hati yang bersih. Orang yang tekun tahajud memiliki hati yang selalu berusaha membiasakan diri dekat kepada Allah, menghindari diri dari dosa, dan menjaga hubungan baik sesama muslim. Hal ini berpengaruh pada kesehatan fisik termasuk kesehatan mata. Mata yang sehat menjadi tanda bahwa seseorang menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Dalam pandangan medis, kualitas tidur yang baik berpengaruh pada kesehatan mata. Istirahat yang cukup akan memiliki mata yang segar dan tidak mudah lelah. Dengan demikian, kebiasaan tahajud yang dilakukan dengan penuh keikhlasan atau istiqomah tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, sangat besar manfaatnya bagi kesehatan fisik, termasuk kesehatan mata. Mata yang jernih dan tajam juga menjadi simbol dari pandangan hidup yang positif dan penuh cita-cita. Orang selalu tahajud memiliki pandangan hidup yang selalu optimis melihat setiap ujian sebagai bagian dari proses menuju kesempurnaan hati. Dengan demikian, mata yang jernih dan tajam bukan hanya sekadar tanda fisik, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritual dan kualitas hidup seseorang. Orang yang tekun tahajud memiliki mata yang memancarkan kedamaian, ketenangan, dan keyakinan sebagai hasil dari hubungan yang erat dengan Allah. 2. Wajah yang bersinar meski tanpa riasan atau perawatan. Wajah yang berseri-seri merupakan salah satu tanda fisik yang mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Seseorang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, wajah menjadi cerminan dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Al-Quran menggambarkan hamba-hambanya yang bertakwa sebagai orang-orang yang sedikit tidur di malam hari dan selalu memohon ampunan sebelum fajar. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa mereka menjaga kualitas tidur dan selalu terjaga dalam ketaatan yang berpengaruh pada kesehatan kulit wajah mereka. Selain itu, dalam hadis disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan mengabulkan doa hamba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejadian ini menjadi waktu yang penuh berkah di mana hamba yang berdoa dengan khusyuk akan merasakan kedamaian yang memancar dari dalam dirinya.
Ketenangan batin ini tercermin pada wajah yang tidak mudah cemas atau marah, melainkan memancarkan ketenangan dan kedamaian. Rajin tahajud memiliki hati yang sabar, tulus, rasa ikhlas membersihkan diri dari dosa, dan menumbuhkan silaturahmi dengan sesama. Perihal ini berpengaruh pada kesehatan fisik dan kesehatan kulit wajah. Wajah yang sehat dan bersinar menjadi bukti bahwa seseorang menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Dalam kesehatan medis, kualitas tidur teratur berpengaruh pada kesehatan kulit. Orang yang tidur cukup akan memiliki kulit yang segar dan tidak mudah kusam. Dengan demikian, kebiasaan tahajud yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik termasuk kesan kulit wajah. Bersinarnya wajah juga menjadi simbol dari pandangan hidup yang positif dan penuh harapan. Orang yang rajin tahajud memiliki pandangan hidup yang selalu optimis, menghadapi ujian sebagai bagian dari proses menuju kesempurnaan diri. Pandangan ini tercermin pada wajah yang selalu bersinar. Dengan demikian, wajah yang bersinar bukan hanya sekedar tanda fisik, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritual hidup. Orang yang rajin tahajud memiliki wajah yang memancarkan kedamaian, ketenangan, dan keyakinan sebagai hasil dari hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. 3. Tubuh yang tampak lebih sehat dan energi yang mengalir stabil. Tubuh yang sehat dan bertenaga merupakan salah satu tanda fisik yang mencerminkan kedalaman spiritual. Bagi mereka yang istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, tubuh menjadi cerminan dari ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Perilaku ini menunjukkan bahwa mereka menjaga kualitas tidur dan selalu terjaga dalam ketaatan yang berpengaruh pada kesehatan mereka. Peristiwa ini menjadi yang penuh berkah di mana hamba yang berdoa dengan khusyuk akan merasakan kedamaian dari dalam dirinya. Kedamaian batin ini tercermin pada tubuh yang tidak mudah lelah. Tubuh yang sehat dan bertenaga juga mencerminkan hati yang bersih. Orang yang rajin tahajud memiliki hati yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dari dosa, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Hal ini berpengaruh pada kesehatan fisik termasuk kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat dan bertenaga menjadi tanda bahwa seseorang menjaga keseimbangan antara ibadah, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Dalam pandangan medis, kualitas tidur yang baik berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan demikian, kebiasaan tahajud yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan kesehatan, termasuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Orang yang rajin tahajud memiliki pandangan ke depan yang lebih baik, melihat setiap ujian sebagai bagian perjalanan hidup manusia di bumi. Pandangan ini tercermin pada tubuh yang selalu memancarkan semangat dan keyakinan. Di dalam tubuh yang sehat dan bertenaga bukan hanya sekedar tanda fisik, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritual dan kualitas hidup. Orang yang rajin tahajud memiliki tubuh yang sehat, dikarenakan sebagai hasil dari hubungan yang erat dengan Allah. 4. Suara yang lembut dan menenangkan penuh getaran spiritual. Suara adalah salah satu alat ekspresi jiwa paling kuat. Ia mampu menenangkan, mempengaruhi dan bahkan menyembuhkan. Bagi orang-orang yang membiasakan diri dengan sholat tahajud, suara mereka seringkali memiliki kualitas berbeda, lebih lembut, menyejukkan, dan membawa suasana damai. Suara ini bukan dilatih dari pelatihan vokal atau teknik komunikasi, dari kebiasaan menyuarakan ayat-ayat Allah di tengah keheningan malam. Mereka berbicara tidak dengan ego, tapi dengan hati yang telah dibasahi oleh rasa takut dan cinta kepada Allah. Oleh sebab itu, setiap ucapannya mengandung ketulusan yang tidak dibuat-buat. Orang yang terbiasa tahajud mengisi malamnya dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa panjang. Di dalam aktivitas tersebut, suara mereka terbentuk oleh bacaan yang penuh makna, penghayatan, dan keterhubungan batin. Apabila hati mereka khusyuk, suara yang keluar menjadi lembut, dan penuh getaran rohani. Ini mempengaruhi cara mereka berbicara di siang hari. Suaranya tenang, tidak meninggi, dan tidak melukai. Mereka jarang berbicara dengan nada keras atau kasar karena hati mereka telah ditempa oleh malam yang sunyi, mengajarkan kelembutan. Selain itu, suara mereka membawa pengaruh yang menenangkan karena dilandasi oleh ketenangan jiwa. Dalam banyak kasus ketika seseorang dengan latar spiritual yang dalam berbicara, bahkan hanya sedikit kata yang diucapkan mampu menembus hati orang lain. Ini bukan karena kefasiha, melainkan karena setiap kata berasal dari ruang batin yang ikhlas.
Orang-orang seperti ini tidak suka bicara banyak jika tidak perlu, tetapi saat berbicara, perkataannya memberi makna dan kelegaan. Dalam situasi genting pun, mereka tetap tenang menyampaikan pendapat dengan sabar tanpa tekanan atau emosi berlebihan. Kelembutan suara mencerminkan kontrol diri yang tinggi. Orang yang bangun di malam hari untuk bermunajat telah terlatih untuk mengendalikan emosinya. Mereka sudah terbiasa menahan kantuk, menghadap Sang Pencipta. Menaklukkan ego dalam sholat malam. Semua itu tercermin dalam cara mereka berkomunikasi. Mereka berbicara tidak untuk menguasai, tetapi untuk menyampaikan. Mereka memperhatikan lebih banyak daripada berkata. Ketika mereka menegur dan suaranya tetap penuh kasih sayang, bukan caci maki atau merendahkan. Doanya lebih terkabul tanpa banyak usaha. Salah satu keistimewaan orang yang menjaga sholat tahajud secara rutin adalah terkabulnya doa-doa mereka dengan kecepatan yang tidak terduga. Ini bukan karena mereka memiliki kelebihan duniawi atau kekuatan magik, tetapi karena posisi mereka di sisi Allah menjadi lebih dekat dari kebanyakan manusia. Sholat tahajud dilakukan di waktu yang sangat khusus di mana hanya sedikit hamba yang rela meninggalkan tidurnya untuk berdiri menghadap Allah. Dalam waktu yang langka inilah yang membuka jalan bagi doa-doa untuk terangkat langsung. Tanpa halangan, dalam kesunyian malam saat dunia tidur, mereka berbicara pada Allah dengan hati terbuka dan Allah pun menjawab dengan kasih tanpa batas. Doa yang cepat terkabul adalah hasil dari kesucian niat dan kekusyukan yang murni. Orang yang rajin tahajud biasanya telah menyucikan niatnya dari hawa nafsu. Dia tidak minta berlebihan untuk dunia, tapi lebih banyak memohon ampunan atas dosanya. Karena kesederhanaan dan keikhlasan itulah Allah lebih cepat mengabulkan permintaan mereka. Walaupun hanya berbisik pelan, doa tetap sampai karena tidak terhalang oleh dosa besar atau kelalaian hati. Mereka sudah membersihkan jalur antara langit dan hati mereka setiap malam. Selain itu, orang-orang ini jarang mengeluh. Mereka memahami bahwa setiap ketetapan dari Tuhan memiliki hikmah, bahkan jika terlihat sebagai ujian. Maka ketika mereka berdoa, mereka tidak datang dengan desakan, tapi dengan keyakinan. Inilah yang membuat doa mereka terasa ringan, lembut, namun penuh kekuatan. Ketika mereka memohon rezeki, mereka tidak berharap dalam bentuk materi berlimpah, melainkan keberkahan. Ketika meminta kesehatan bukan semata panjang umur, tapi umur yang membawa manfaat. Doa-doa seperti ini sangat sesuai dengan kehendak Allah sehingga cepat diterima dan dikabulkan. Kebiasaan tahajud juga menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah. Mereka merasakan hubungan yang personal seperti seorang anak kepada orang tua atau seorang kekasih kepada yang dicintai. Berdoa dalam kondisi seperti ini tidak lagi sekadar permintaan, tetapi bentuk komunikasi yang jujur dan mendalam. Allah tidak hanya mengabulkan doa-doa mereka, tapi juga memberi mereka apa yang lebih baik daripada yang diminta. Bahkan dalam banyak kasus, orang yang rajin tahajud sering mendapatkan keberkahan hidup. Oleh karena itu hati mereka sudah senantiasa dalam keadaan tunduk dan berharap kepada Allah. Orang yang istiqomah dalam sholat tahajud seringkali mengalami mimpi-mimpi yang berbeda dari orang kebanyakan. Mimpi mereka bukan sekadar bunga tidur yang terbentuk dari kelelahan pikiran, melainkan mengandung pesan yang mendalam. Ini terjadi karena jiwa mereka dalam kondisi yang lebih bersih dan tenang saat tidur. Setelah sebelumnya dimurnikan oleh zikir, doa dan air wudhu, mereka tidur dalam keadaan hati yang pasrah dan pikiran yang damai. Dalam keadaan seperti inilah alam bawah sadar menjadi lebih terbuka untuk menerima pesan-pesan ilahi atau isyarat rohani yang tidak bisa dijangkau oleh kesadaran biasa. Mimpi bagi orang yang dekat dengan Allah bukanlah peristiwa biasa. Ia bisa jadi pertanda, peringatan, bahkan jawaban dari doa yang mereka panjatkan malam sebelumnya. Mimpi mereka kadang terasa aneh, tidak seperti mimpi umum yang bersifat emosional atau kacau. Mimpi itu sering hadir dengan suasana tenang, penuh makna, dan setelah bangun, mereka merasa ada yang berubah dalam diri. Ada ketenangan baru, pemahaman baru, atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Seolah-olah alam mimpi menjadi tempat komunikasi antara jiwa yang bersih dan kehendaknya yang ingin menyampaikan sesuatu secara halus. Mimpi ini bukan berarti selalu berbentuk visual yang jelas. Kadang hanya berupa rasa atau simbol, namun cukup kuat untuk menetap dalam hati dan memberi arah. Orang yang tahajud mampu memahami dan merenungkan mimpi tersebut dengan sikap yang bijaksana. Mereka tidak mudah tergesa-gesa menafsirkan, melainkan menyimpannya dalam hati,
mengaitkannya dengan doa yang mereka panjatkan, kesabaran dan kedalaman spiritual. Mereka tidak menjadi tahayul, tapi justru semakin kuat dalam keimanan dan keyakinan bahwa hidup ini dipandu dengan kasih dari langit. Keistimewaan ini hanya datang kepada orang-orang yang menjaga kebersihan batin. Karena itu, mimpi yang aneh tapi penuh pesan bukanlah pengalaman yang dapat dimiliki semua orang. Ini adalah anugerah yang datang kepada mereka yang bersungguh-sungguh menjaga hubungan dengan Allah, terutama melalui ibadah malam. Mereka membuka pintu hati seluas-luasnya untuk dibimbing. Maka ketika malam berakhir dan mereka tidur dengan dada lapang, Tuhan menyisipkan pelajaran melalui alam mimpi. Bahkan mimpi yang terasa menyeramkan pun bisa menjadi pengingat yang membuat mereka bertobat dan memperbaiki hidup. Mimpi ini kerap kali berisi petunjuk untuk urusan yang sedang mereka hadapi. Kadang mereka bermimpi bertemu seseorang yang sudah lama wafat, atau melihat tempat yang belum pernah dikunjungi atau mendengar kalimat yang sederhana tapi menggugah hati. Mimpi ini menjadi bekal pribadi untuk bertindak lebih bijak dalam hidup. Kadang mereka mendapat inspirasi dalam mimpi untuk memulai langkah baru atau peringatan halus untuk berhenti dari sesuatu yang keliru. Mimpi ini menjadi bagian dari pendidikan rohani yang bersambung dengan proses tahajud yang telah mereka lakukan. Sobatku yang dirahmati Allah, sholat tahajud bukan hanya ibadah malam, melainkan bentuk pembersihan jiwa dan penyucian tubuh. Orang yang istiqomah menjalankannya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia yang tampak melalui tanda-tanda fisik dan spiritual dalam dirinya. Tanda-tanda itu adalah bukti bahwa Allah memuliakan hambanya yang bangun malam dan bermunajat dalam keikhlasan. 6 tanda tubuh yang kita bahas merupakan hasil dari kebiasaan spiritual yang dilakukan dengan konsistensi dan cinta. Mata yang jernih, wajah yang bersinar, tubuh yang sehat, suara yang menenangkan, doa yang cepat dikabulkan, dan mimpi penuh pesan, bukanlah hal yang mustahil, melainkan buah dari kedekatan hakiki dengan Allah. Sholat tahajud menjadikan manusia lebih paham terhadap dirinya, orang lain, dan Tuhannya. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang terjaga di malam hari untuk menyapa Allah. Dan semoga tanda-tanda itu tidak hanya menjadi gambaran fisik semata, tetapi juga menjadi bukti cinta sejati kepada Allah yang membentuk kepribadian mulia baik di dunia maupun akhirat. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang menyimak video ini dari awal hingga akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.